Duka mendalam menyelimuti keluarga Jumaldi, pengendara sepeda motor yang tewas ditabrak pejalan kaki di Jalan Pandaikang, Patalasang, Takalar, Sulawesi Selatan. Tante korban Darmayanti Daeng Ngaseng menceritakan bahwa pihak keluarga sangat terpukul dengan kepergian Jumaldi. Terlebih, karena sampai saat ini pejalan kaki yang menabrak Jumaldi tak kunjung diketahui, ditemukan, dan diperiksa. Dari rekaman CCTV, keluarga menduga ada unsur kesengajaan dari pejalan kaki benar menabrak Jumaldi. Keluarga juga menilai pejalan kaki tidak memiliki empati. Setelah kejadian, pejalan kaki tersebut hanya melewati Jumaldi tanpa punya inisiatif untuk membantu. Kasat Lantas Polres Takalar, Ajun Komisaris Malik mengatakan, sampai saat ini identitas pejalan kaki belum juga diketahui. Dia melanjutkan bahwa pihaknya pun saat ini tengah melakukan proses penyelidikan, pengumpulan bukti, dan pemeriksaan saksi. Terkait adanya unsur kesengajaan dari pejalan kaki seperti dugaan keluarga Jumaldi, AKP Malik mengatakan belum bisa menyimpulkan terkait hal tersebut. Sebelumnya diberitakan nasib tragis dialami Jumaldi, warga Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Mangarabombang, Takalar, yang tewas penyeberangan jalan mengendarai sepeda motor di Jalan Pandaikang, Patalasang pada Selasa 8 April 2025 sore. Dalam rekaman CCTV, Jumaldi bersama tantenya Daeng Bollo berkendara dari arah Mangarabombang menuju RSUD Pajonga. Kemudian tiba-tiba seorang penyeberang jalan menabrak dengan keras sepeda motor dan badan Jumaldi. Akibatnya Jumaldi dan Daeng Bollo terpental dari sepeda motornya. Nyawa Jumaldi tidak tertolong akibat kecelakaan tersebut. Sementara Daeng Bollo berhasil selamat dari kecelakaan itu. Keseharian dan kepribadian dari Jumaldi. Kalau Jumaldi orangnya ceria, banyak teman, pekerjaannya sehari-hari membantu omnya sama tantenya dan membiayai neneknya bekerja mencari ikan dan membantu omnya untuk mengangkat garam. Jadi Jumaldi sekarang ini masih sekolah ya, Bu? Iya, masih sekolah. Iya, kelas berapa, Bu? Kelas 2 Kelas 2 SMK.
selain sekolah dia bekerja membantu keluarga. Iya, karena dia tulang punggung keluarga. Ya, dia yang menghidupi nenek sama adik-adiknya. Kedua orang tuanya sekarang di mana, Bu? Bapaknya sama mamanya sudah pisah. Kalau mamanya sekarang ada di Malaysia. Jadi Jumaldi tinggal dengan neneknya saja. Iya, karena keadaan rumahnya sudah tidak layak huni. Jadi Jumaldi ditampung sama neneknya. Itu Iya, sejak kapan Jumaldi tinggal? dari kecil. Iya, kan mungkin Jumaldi sudah masuk SD. Itu tinggal sama neneknya. Iya, Jumaldi berapa bersaudara? 3 bersaudara. Tiga-tiganya ini tinggal sama neneknya. Iya, tinggal sama neneknya. Jadi Jumaldi ini yang menjadi tulang punggung adik-adiknya. Iya, dia mencari uang untuk adik-adiknya, mengojek, mencari ikan untuk dijual untuk beli bensin untuk keperluan dapur. Jumaldi ini anaknya pekerja keras ya. Ya, pekerja keras. Dia tidak pandang dia mau kerja apa, pokoknya yang penting bisa dapat uang untuk adik-adiknya. Jadi keluarga saat mendengar Jumaldi kecelakaan itu apa yang Kami sangat terpukul, Pak. Kami mau keadilan. Kami mau menangkap pelaku. dari keluarga melihat rekaman video CCTV itu yang beredar, bagaimana tanggapan? Tanggapannya, memang ada unsur kesengajaan, Pak, kalau memang dari CCTV. Itu makanya kami pihak keluarga agar bisa dibantu untuk mendapatkan pelakunya. Kalau dari keterangan polisi atau dari keterangan pihak yang selama ini komunikasi, apa keterangan terkait? Keterangannya belum ada. Jadi yang pejalan kaki belum ditahu ya. Iya, belum ditahu. Jadi keluarga ini masih mencari apa sebenarnya motif atau kenapa sampai pejalan kaki itu menabrak Jumaldi ya Iya, sekarang ya. sampai sekarang. Kalau terkait klaim Jasara Harja, katanya sempat Jasara Harja mendatangi pihak keluarga, apa yang disampaikan Jasara Harja? Dari pihak Rasa Jaharja Iya, yang asuransi itu katanya tidak bisa. ya, bisa dapat. Itu karena Iya, katanya. itu katanya karena termasuk kecelakaan tunggal. Tapi menurut kami keluarga ada penyebabnya, Pak. Kami mau keadilan, Pak. Dan Jumaldi. Jadi kalau Jumaldi sendiri, apakah keluarga pernah mendengar dia punya masalah atau apa gitu? Sudah ditanya semua teman-temannya, mulai dari sekolah, gurunya, tapi katanya Jumaldi itu anak baik, dia tidak pernah punya masalah. Dia yang paling rajin, paling pintar juga. Jadi kalau dari keluarga melihat dari video sendiri apa saja yang kita lihat janggal atau ada yang kita perlu pertanyakan dari video itu, apa saja Bu, yang kita anggap ini kayaknya janggal Bu? Yang janggal itu, Pak, kenapa pasnya Jumaldi lewat, kenapa dia langsung lari, itu, Pak. Dan pasnya kejadian juga, seharusnya kalau memang dia tidak sengaja, Pak, pasti dia ambil itu Jumaldi. Kenapa dia pergi begitu saja? Tidak ada rasa simpatinya ataukah rasa ingin menolong apa? Tidak ada sekali, Pak, kalau dilihat dari rekaman CCTV. Itu yang kami sangat kecewakan juga, Pak. Jadi kalau memang bisa mohon dibantu. Jadi setelah yang ini ada pengajian apa ya? Iya, pengajian sampai 40 malam. Ya, terakhir Bu, harapannya Bu.
harapannya mudah-mudahan bisa dapat dibantu untuk mendapatkan pelaku. Dan kasus kecelakaan lalu lintas. Untuk penanganan terkait laka antara sepeda motor dengan pejalan kaki, dari awal setelah kami mendapatkan laporan kami sudah tangani. Dan setelah kita tangani bahwa yang meninggal dunia ini yang menggunakan sepeda motor. Dan laka yang seperti itu tidak tercover sama jasa harja dan mahal santunan, karena yang meninggal ini yang pesepeda motornya begitu. Bagaimana dengan identitas pejalan kaki yang menabrak motor? Apakah sudah diketahui? Untuk identitas pejalan kaki itu belum kami ketahui, karena setelah kejadian yang pejalan kaki ini mengambil motornya dan meninggalkan lokasi kejadian. Masuk plat motor apa dan sebagainya? Untuk plat motor itu dari rekaman CCTV juga tidak jelas terbaca untuk plat motor yang digunakan pejalan kaki yang tadi itu. Atau apakah ada informasi awal gitu terkait pejalan kaki ini? Yang orang mana atau bagaimana tinggal dikembangkan? Kalau sementara kami mendapatkan informasi bahwa ini beralamatkan dari kendaraan itu beralamatkan di Bantaeng. Jadi itu baru samar-samar juga, maksudnya dengan melihat itu yang kabur. Kami ini baru menerka, dan kami ini dari pihak Satlantas dan Jasa Raharja rencana akan ke Bantaeng untuk memastikan apa betul kendaraan itu berada di sana atau bagaimana. Dan kita berharap mudah-mudahan berada di sana, di Bantaeng kita temukan, dan kalau misalnya ditemukan ya otomatis ya kami sudah bisa lebih mengidentifikasi siapa pejalan kaki itu. Saya kira dari tahu plat nomornya kenapa sampai sebenarnya cara tahu di Bantaeng. Saya kira belum tahu. Itu sampai di ini dari keterangan apa yang bukan yang tukang cukur ini mendengar bahwa dia beralamatkan di Bantaeng begitu. Selain itu, apa saja yang telah dilakukan oleh Lantas untuk mencari pejalan kaki ini? Ya kami mengecek CCTV, dan mengambil keterangan saksi yang berada di sekitar TKP. Siapa saja saksi yang di berapa orang? Tiga dengan boncengan sama yang tukang cukur yang ada di sebelah itu. Apa tadi? Yang dua orang tadi yang tukang cukur siapa? Yang dibonceng ya. Terus Pak, ada berapa CCTV yang diperiksa oleh Satlantas untuk mengetahui? Ada dua. Sudah ada 2 titik CCTV ya, sudah ada 2 yang CCTV. Yang di mana saja itu Pak ya? Di Kominfo ya, bersama yang di dekat penjual jagung. Bagaimana tanggapan Lantas Takalar terkait pihak keluarga yang menduga bahwa ini ada unsur kesengajaan dari pejalan kaki? Kalau itu kami belum bisa menjawab bahwa itu ada unsur kesengajaan atau tidak, karena kami belum ketemu sama ya yang pejalan kaki itu. Apa kayaknya ada unsur kesengajaan atau tidak? Atau untuk yang dikatakan bahwa itu ada kesengajaan atau tidak, kami belum bisa memastikan selagi kami belum menemukan yang pejalan kaki itu. tapi apa gitu jadi titik penyelidikan, salah satu tujuan penyelidikan dari Lantas atau bukan? Ya tetap itu salah satu penyelidikan, ya penyelidikan. Apakah ada unsur kesengajaan begitu? Untuk yang
Bapak maksudkan itu, ya kami juga mencari tahu apa seperti itu atau bagaimana. Yang jelas mungkin itu nantinya kami bisa mengatakan yang seperti itu, ya kalau kami sudah ditemukan yang pejalan kaki itu. Kalau misalkan tidak ada unsur kesengajaan, tapi bisa dikatakan pejalan kaki ini lalai dan menyebabkan kerugian pada pemotor, apakah itu tetap ada unsur pidananya, Pak? Nanti setelah kami temukan dan mengambil keterangannya, baru kami bisa mengarahkan ke mana, apa ada unsur pidana atau bagaimana. Jadi kemungkinan ada unsur pidana ya, Pak? Kami belum bisa mengatakan yang seperti itu selagi kami belum mengambil keterangan, menemukan dan mengambil keterangan dari pejalan kaki itu. Tapi jika misalkan ada kelalaian seperti itu yang tadi, apakah itu bisa masuk dalam unsur Nantinya kalau misalnya kita menemukan dan memberikan keterangan, baru kami bisa ya menduga akan mengarah ke situ. Kalau keterangan saksi ini, apakah dia mengetahui si pelakunya? Tidak mengetahui juga, Pak. Iya, tidak mengetahui. Jadi berapa hari atau ada kejadian secepatnya lantas bisa menemukan? Iya, kami ya mari kita berdoa bersama, semoga secepatnya ya kami menemukan titik terang untuk bisa menemukan yang pejalan kaki itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.